Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan menembus waktu ke sebuah provinsi yang mungkin jarang terdengar gaungnya di panggung sejarah nasional, tapi menyimpan segudang kisah luar biasa. Ya, kita akan mengupas tuntas sejarah Bengkulu, mulai dari era kolonial yang kelam hingga perannya sebagai tempat pengasingan sang proklamator, Soekarno. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik kota yang indah ini. Sebelum kita melompat ke era kolonial, penting untuk tahu kalau Bengkulu sudah menjadi wilayah yang diperhitungkan jauh sebelumnya. Berkat lokasinya yang strategis di pesisir barat Sumatera, Bengkulu menjadi pelabuhan penting dalam jalur perdagangan rempah-rempah. Para pedagang dari India, Tiongkok, dan Arab sudah sering singgah di sini. Kerajaan-kerajaan lokal seperti Kerajaan Sungai Serut dan Kerajaan Selebar menguasai wilayah ini, membangun peradaban dan budaya yang kaya. Mereka hidup dari hasil bumi, terutama lada, yang kelak menjadi magnet bagi bangsa Eropa. Ketenangan Bengkulu mulai terusik pada abad ke-17. Bangsa Eropa, yang saat itu sedang demam berburu rempah-rempah, mulai melirik pesisir barat Sumatera. Awalnya, VOC atau Perusahaan Dagang Hindia Belanda mencoba menancapkan kuku kekuasaannya. Tapi mereka mendapat perlawanan sengit dari rakyat dan kerajaan lokal. Nah, disinilah Inggris melihat peluang emas. Pada tahun 1685, East India Company (EIC) dari Inggris datang dan berhasil membuat perjanjian dengan penguasa lokal. Mereka diizinkan mendirikan benteng dan pos dagang, dengan imbalan perlindungan dan keuntungan perdagangan. Inilah awal dari era kolonial Inggris di Bengkulu, yang mereka sebut sebagai Bencolen. Untuk melindungi kepentingan dagang mereka, terutama monopoli lada, Inggris membangun sebuah benteng megah yang kita kenal sekarang sebagai Benteng Marlborough. Benteng ini bukan sekadar bangunan pertahanan, tapi juga pusat pemerintahan, pusat militer, dan simbol kekuasaan Inggris di Sumatera. Pembangunannya memakan waktu bertahun-tahun dan menjadi saksi bisu betapa kuatnya cengkraman kolonialisme saat itu. Dari balik dinding Benteng Marlborough inilah, Inggris mengendalikan seluruh perdagangan lada dan memaksakan kehendak mereka kepada rakyat Bengkulu. Kehidupan rakyat pun berubah drastis. Mereka yang tadinya berdaulat di tanah sendiri, kini harus tunduk pada aturan penjajah. Namun, rakyat Bengkulu bukanlah bangsa yang mudah ditaklukkan. Sejarah mencatat berbagai perlawanan heroik melawan Inggris. Salah satu yang paling terkenal adalah peristiwa terbunuhnya Residen Inggris, Thomas Parr, pada tahun ke-1807. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar amarah dan keinginan rakyat untuk merdeka. Perlawanan terus berlanjut, dipimpin oleh tokoh-tokoh lokal yang gagah berani. Meskipun seringkali kalah dalam persenjataan, semangat mereka untuk mengusir penjajah tidak pernah padam. Perjuangan ini adalah bukti nyata bahwa api perlawanan selalu menyala di hati rakyat Bengkulu. Kekuasaan Inggris di Bengkulu akhirnya berakhir pada tahun ke-1824. Bukan karena kalah perang, melainkan karena sebuah perjanjian diplomatik yang dikenal sebagai Traktat London. Dalam perjanjian ini, Inggris dan Belanda setuju untuk bertukar wilayah jajahan. Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda, dan sebagai gantinya, Belanda menyerahkan Malaka kepada Inggris. Peristiwa ini sering disebut sebagai tukar guling wilayah. Bagi rakyat Bengkulu, ini ibarat lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Penjajah berganti, tapi penderitaan tetap sama. Era kolonialisme Belanda pun dimulai. Di bawah Belanda, eksploitasi sumber daya alam Bengkulu terus berlanjut. Belanda lebih fokus pada perkebunan kopi dan karet, selain lada. Mereka menerapkan sistem tanam paksa yang menyengsarakan rakyat. Kehidupan di bawah Belanda tidak lebih baik dari masa Inggris. Rakyat dipaksa bekerja di perkebunan dengan upah yang sangat minim, sementara semua hasilnya diangkut ke Eropa. Bengkulu tetap menjadi sapi perah bagi kaum kolonial. Sekarang, mari kita masuk ke babak paling ikonik dalam sejarah Bengkulu, yaitu masa pengasingan Soekarno. Pada tahun 1938, pemerintah kolonial Belanda membuang Soekarno, yang dianggap sebagai ancaman karena aktivitas politiknya, ke Bengkulu. Mereka berharap, dengan mengasingkannya ke tempat yang terpencil, semangat perjuangan Soekarno akan padam dan pengaruhnya akan hilang. Tapi, mereka salah besar. Di Bengkulu, Soekarno tidak tinggal diam. Meskipun statusnya sebagai tahanan politik, beliau tetap aktif bergerak. Beliau mendirikan kelompok sandiwara bernama Monte Carlo dan membuka sekolah untuk anak-anak setempat. Melalui seni dan pendidikan inilah, Soekarno terus menyebarkan gagasan-gagasan kebangsaan dan menanamkan semangat nasionalisme di hati masyarakat Bengkulu. Rumah pengasingannya, yang kini menjadi museum, adalah saksi bisu bagaimana api perjuangan itu terus menyala, bahkan di tempat yang paling terpencil sekalipun. Disinilah takdir mempertemukan Soekarno dengan Fatmawati, seorang gadis asli Bengkulu yang kelak menjadi ibu negara pertama Republik Indonesia. Pertemuan mereka berawal saat Fatmawati menjadi salah satu murid Soekarno. Dari hubungan guru dan murid, tumbuhlah benih-benih cinta yang kemudian menyatukan mereka dalam ikatan pernikahan. Fatmawati bukan hanya menjadi pendamping hidup, tapi juga rekan seperjuangan Soekarno. Dan dari tangan beliau lahirlah sebuah simbol suci bangsa kita, Sangsaka Merah Putih,
yang dijahitnya dengan penuh cinta dan harapan akan kemerdekaan. Kisah cinta mereka menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa. Jadi, teman-teman, Bengkulu bukanlah sekadar kota biasa. Di setiap sudutnya, tersimpan jejak sejarah yang luar biasa. Dari perlawanan gigih melawan kolonialisme Inggris dan Belanda, hingga menjadi tempat berseminya cinta sang proklamator dan lahirnya bendera pusaka kita. Sejarah Bengkulu mengajarkan kita tentang ketangguhan, semangat perlawanan yang tak pernah padam, dan peran penting sebuah daerah yang sering terlupakan dalam perjuangan besar merebut kemerdekaan Indonesia. Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk tidak pernah melupakan sejarah, karena dengan memahami masa lalu, kita bisa lebih menghargai masa kini dan membangun masa depan yang lebih baik. Bengkulu adalah bukti hidup bahwa dari tempat yang dianggap terpencil sekalipun, bisa lahir hal-hal besar yang mengubah takdir sebuah bangsa. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga cerita tentang Bengkulu ini bisa menambah wawasan dan rasa cinta kita terhadap tanah air. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita sejarah menarik lainnya dari seluruh penjuru Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan cintai terus sejarah bangsa kita.